Tugas ruang kolaborasi. Modul 2.3, Coaching untuk Supervisi Akademi. Percakapan coaching Tirta. Kasus 1. Seorang murid yang tidak bisa bekerja sama dengan murid lain dalam kerja kelompok, tetapi selalu mengerjakan tugas secara sendiri dengan hasil kerja yang cukup baik. Bersama CJP Rekognisi Angkatan 11, Joyo Martono. Bekerja sama dengan rekan CJP Rekognisi, Kenny Napitupulu. Dengan fasilitator pemandu, Bapak Samswedi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu CGP yang saya hormati, saya CGP Rekognisi Joyo Martono akan mempraktikkan percakapan coaching alur Tirta di kasus murid yang tidak bisa bekerja sama dengan murid lain, tetapi murid tersebut mampu mengerjakan tugas secara mandiri. Dan hasil tugas yang dikerjakan secara mandiri cukup baik. Baiklah, kita akan mulai percakapan coaching. Di sini saya bekerja sama dengan CGP Rekognisi Ibu Kenny Napitupulu yang berperan sebagai murid. Kenny, silakan duduk. Baik Pak, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik Pak, saya sehat Pak. Ya. Tahu masalahnya kenapa Bapak panggil ke ruangan ini? Saya tidak tahu Pak. Kenapa ya Pak? Ya, Bapak perhatikan Kenny mampu menyelesaikan tugas dengan baik, ya secara mandiri. Tetapi Bapak perhatikan Kenny tidak mampu bekerja sama dengan teman lain, dan Kenny terlihat kesulitan, gitu ya, ketika ditugaskan untuk bekerja sama dengan murid lainnya dalam pekerjaan kelompok. Apakah Kenny merasa nyaman saat bekerja sendiri? Kalau menurut saya sendiri Pak, saya sebenarnya lebih nyaman Pak bekerja sendiri karena saya merasa saya bisa lebih fokus daripada harus menunggu teman-teman yang lain Pak. Jadi saya memang lebih senang dia itu bekerja sendiri begitu Pak. Iya, sebenarnya itu bagus ya, karena dengan bekerja sendiri Kenny bisa lebih fokus gitu ya. Tapi kolaborasi juga penting karena di zaman sekarang ini kemampuan kita untuk berkolaborasi sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kita sering harus bekerja sama dengan orang lain karena di dunia nyata kita harus selalu dan pasti harus bekerja sama dengan orang lain. Bagaimana menurut Kenny tentang pentingnya bekerja sama dengan orang lain tersebut? Kalau menurut saya Pak, memang bekerja sama itu Pak sangat penting. Dan juga Pak sebenarnya dampaknya menurut saya itu sangat baik. Jadi pekerjaan yang kita kerjakan itu akan lebih cepat selesai, lebih enak dikerjakan begitu Pak, itu menurut saya. Tetapi kadang saya merasa teman-teman tidak secepat saya mengerjakan begitu Pak. Jadi saya sering berpikir saya lebih senang mengerjakan tugas itu sendirian begitu Pak, secara mandiri begitu tanpa teman-teman. Iya, karena memang ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita harus memahami orang-orang di sekitar kita, ya kan, karakter-karakter di sekitar kita. Jadi menurut Kenny kendala utama adalah kerja teman saat bekerja kelompok tidak secepat yang bisa Kenny lakukan. Iya Pak, gitu benar ya. Pak. Apakah ada hal yang membuat kurang nyaman saat bekerja sama? Iya Pak, benar Pak. Kadang saya merasa Pak, ide saya lebih baik daripada ide teman-teman saya.
Dan kalau saya bekerja dalam kelompok, Pak, saya juga takut kalau ide saya itu tidak diterima oleh teman-teman saya, sehingga saya selalu berpikir saya lebih nyaman bekerja sendiri karena menurut saya, teman-teman saya ini kemungkinan tidak, menyukai ide saya begitu, Pak, tidak menerima ide dan pendapat saya ketika kerja kelompok begitu, Pak. Iya, jadi, Kenny merasa bahwa Kenny punya ide yang lebih baik gitu ya, tapi ketika bekerja kelompok, selalu ide Kenny itu tidak dipertimbangkan gitu ya oleh kelompok, oleh teman-teman di kelompok yang lain. Sebenarnya Iya, Pak. itu wajar ya, tapi bisa jadi ada cara untuk tetap menyampaikan ide dalam kelompok gitu Kenny, karena mungkin Kenny ketika menyampaikan ke teman-teman kelompok, teman-teman kelompok pada saat itu tidak paham apa yang Kenny sampaikan gitu. Apakah Kenny pernah mencoba menyampaikan ide saat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Saya sudah pernah, Pak, menyampaikan ide itu, tapi hanya beberapa orang yang menerima pendapat saya itu, Pak. Sehingga saya mengalami kesulitan bagaimana caranya untuk supaya teman-teman saya ini menerima ide, dan pendapat dari saya ketika berdiskusi dalam kelompok, Pak. Iya, sebenarnya itu tantangan ya, Kenny, karena tantangan dalam kita bekerja sama dengan lain. Bagaimana kalau kita coba mulai dari kelompok kecil, ya, misalnya kamu coba bekerja sama dengan satu orang atau dua teman dulu. Kamu bisa mulai menyampaikan ide dengan cara yang lebih jelas dan mendengarkan ide mereka juga. Jadi sebenarnya pada saat bekerjasama kita tidak boleh memaksakan ide kita saja, gitu ya. Kita harus mendengarkan ide atau pendapat orang lain agar kerjasama atau kolaborasi dengan satu kelompok itu bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak. Tapi Pak, bagaimana kalau misalnya teman-teman saya tidak menerima ide atau pendapat saya, Pak? Ya, itu merupakan bagian dari proses kerjasama, ya Kenny. Jadi kalau memang kita saat bekerja sama itu tidak selalu ide kita itu akan diterima oleh teman-teman satu kelompok. Itu wajar, ya. Kadang kita harus kompromi dan belajar menerima ide orang lain, ya ide teman-teman yang lain dari satu kelompok. Tapi juga tetap bisa menyampaikan pendapat. Kita bisa latihan cara berkomunikasi yang lebih efektif, gitu, agar ide yang kita sampaikan ini dipahami oleh teman satu kelompok kita, oleh orang lain. Jadi mungkin cara Kenny menyampaikannya itu harus lebih baik lagi, gitu ya. Baik, Pak. Kita bisa berbagi ide dengan cara yang lebih mudah diterima oleh teman satu kelompok. Baik, Pak, saya akan mencoba menyampaikan pendapat saya kepada teman-teman saya itu dengan cara yang berbeda. Tentunya saya juga akan belajar bagaimana cara menyampaikan pendapat dengan cara yang sopan, dengan cara yang baik supaya teman-teman saya bisa menerima ide dan pendapat yang saya sampaikan dalam diskusi. Ya, untuk latihan minggu depan Kenny bisa bekerja sama dengan satu teman saja dulu, gitu ya, sebagai latihan agar Kenny melatih Kenny untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya, jadi dengan latihan ini diharapkan Kenny bisa bekerja sama dengan kelompok yang lebih besar, gitu ya Kenny ya. Baik, Pak. Setelah tugas selesai kita akan bertemu untuk membicarakan bagaimana kerjasama dengan temanmu, gitu ya. Kita akan melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang bisa diperbaiki. Bagaimana menurut Kenny? Oke, baik Pak, siap Pak. Saya akan mencoba mengerjakan sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, Pak, bahwasanya saya akan mencoba menyampaikan kepada satu orang teman saya. Saya akan mulai dari kelompok kecil, Pak. Ya, nanti kita bentuk kelompoknya. Nanti Bapak yang menentukan kelompoknya dan nanti akan Bapak share tugasnya ya di WA grup Baik, kita. Pak.
agar Kenny bisa menyelesaikan tugas itu secara berkelompok dengan teman yang Bapak tunjuk. Gitu ya Kenny, agar kemampuan Kenny dalam bekerja sama dengan orang lain bisa lebih baik lagi. Karena memang itu tuntutan, kolaborasi itu tuntutan dunia saat ini. Ya, kemampuan kolaborasi itu adalah tuntutan dari dunia kerja. Oke Kenny, sampai jumpa minggu depan. Nanti kita akan evaluasi lagi ada hal-hal yang berhasil dan apa hal-hal yang bisa diperbaiki dari kerjasama Kenny dengan satu orang itu. Ya, oke Kenny. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kita jumpa minggu depan lagi dan mudah-mudahan Kenny bisa mulai mencoba untuk bekerja sama dengan orang lain. Sampai juga minggu depan Kenny, silakan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Saya permisi ya Pak. Ya. Demikian tadi praktik percakapan coaching dengan menggunakan Alur Tirta bersama rekan satu kelompok, kami dari kelompok 2. Ini tadi percakapan coaching kasus 1, ya, di mana murid yang mengalami kesulitan untuk bekerja sama dengan online. Terima kasih Bu Kenny atas kerjasamanya. Semoga praktik percakapan coaching ini sesuai dengan tagihan yang diharapkan dan bermanfaat bagi CGP yang atau CGP lain yang akan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi diri.